Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal khusus. Tujuan pembelajaran dari jurnal khusus yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis jurnal khusus, yang kedua memindahkan dari dokumen transaksi ke dalam jurnal penjualan, yang ketiga memindahkan dari dokumen transaksi ke dalam jurnal pembelian, memindahkan dari dokumen transaksi ke dalam jurnal pengeluaran, yang terakhir memindahkan dari dokumen transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan terjadi secara berulang-ulang. Misalnya transaksi penjualan, pembelian, transaksi penerimaan kas, dan transaksi pengeluaran kas. Jenis-jenis dari jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal ini dipakai untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Ada format-format jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian, ada tanggal, ada keterangan, nomor faktur, ada debit dan kredit. Yang di debitnya ada pembelian dan ada akun lain-lain. Yang di kreditnya utang usaha. Yang kedua ada format jurnal penjualan, ada tanggal, ada nomor faktur, keterangan, debit dan kredit. Yang di debitnya ada piutang dan penjualan. Yang ketiga, format jurnal pengeluaran kas. Ada tanggal, ada keterangan, ada debit, ada kredit. Yang di debitnya ada utang dagang, pembelian atau persediaan barang dagang, dan ada lain-lain untuk akun lain-lain. Di kreditnya ada potongan pembelian dan kas. Yang terakhir ada format jurnal penerimaan kas. Ada tanggal, ada keterangan, ada debit dan kredit. Yang di debitnya ada kas, kemudian potongan penjualan. Yang di kreditnya ada piutang dagang, ada penjualan dan akun lain-lain. Nah, sekarang kita masukkan contoh transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Misalnya transaksi PT Bastian, perusahaannya tidak kena pajak selama bulan September tahun 2019 sebagai berikut. Nah, PT Bastian memulai usahanya dengan menyetor uang tunai sebagai modal awal sebesar 300 juta. Nah, dari transaksi tersebut kita masukkan dulu mana yang di debit, mana yang di kredit. Yang di debitnya yaitu kas. Kasnya bertambah di debit sebesar 300 juta, modal bertambah di kredit sebesar 300 juta dan dimasukkanlah ke dalam jurnal penerimaan kas. Tanggalnya masukkan, keterangannya modal awal, di kasnya 300 juta, yang di debitnya akun lain-lain. Yang kedua, contoh penerimaan kas yang lain. Pada tanggal 7 September, PT Bastian menjual barang dagangan secara tunai kepada toko Kiki. Kita masukkan ke jurnal penerimaan kasnya, tanggalnya masukkan, keterangannya penjualan tunai, di debitnya otomatis kas sebesar 90 juta, di kreditnya yaitu penjualan karena ini transaksinya penjualan tunai. Jadi kasnya bertambah, penjualannya bertambah. Selanjutnya ada contoh transaksi pengeluaran kas. Tanggal 8 September PT Bastian membeli peralatan secara tunai. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya dimasukkan, keterangannya yaitu peralatan karena kita membeli peralatan secara tunai. Yang di debitnya ada akun lain-lain yaitu akun peralatan. Nomor akunnya sesuaikan dengan peralatan, jumlahnya 200 juta. Yang di kasnya, yang kreditnya adalah kas 2 juta. Selanjutnya contoh pengeluaran kas yang lain. Ini kita contohnya membeli persediaan barang dagang. Kita anggap saja menggunakan sistem pencatatan perpetual. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tanggalnya masukkan, keterangannya barang dagang, di debitnya otomatis persediaan barang dagang, di kreditnya yaitu akun kas karena ini jurnal pengeluaran kas. Pasti kita yang di kreditnya adalah akun kas sebesar di jumlah nominal yang ada di transaksi. Selanjutnya ada jurnal contoh transaksi jurnal penjualan. Misalkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit, berarti dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Nah, kalau jurnal penjualan otomatis piutangnya bertambah dan penjualannya bertambah. Ini anggap aja karena PT Bastian belum terdaftar sebagai PKP atau perusahaan kena pajak, jadi tidak dikenakan PPN. Tanggalnya kita sesuaikan dengan yang ditransaksi, dimasukkan ke dalam formatnya. Kemudian nomor fakturnya, kemudian keterangan dan syarat pembayarannya. Tinggal dimasukkan saja. Yang di debitnya otomatis akun piutangnya bertambah, yang di kreditnya otomatis akun
penjualan. Selanjutnya ada contoh transaksi pembelian. Contoh transaksi pembelian ini yang pertama ini ada contohnya membeli barang dagang secara kredit. Anggap saja ini sistem pencatatan perpetual, maaf itu bukan periodik ya. Nah, jadi persediaannya bertambah dan utang dagangnya bertambah. Kita masukkan ke dalam formatnya, tanggalnya masukkan sesuai dengan yang transaksi, keterangannya masukkan, kita membeli dari PT siapa, kemudian nomor fakturnya sesuaikan, persediaan barang dagangnya bertambah sebesar 100 juta, kemudian utang dagangnya bertambah sebesar 100 juta. Nah, contoh lain dari transaksi pembelian, misalkan ini membeli peralatan secara kredit, kita masukkan ke dalam jurnal pembelian, berarti peralatannya bertambah, utang dagangnya bertambah. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal transaksi, keterangannya kita membeli kepada toko siapa, nomor fakturnya tinggal dicantumkan, di debitnya akun lain-lain karena tidak ada nama peralatan, jadi kita masukkan di akun lain-lain, nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa, dan yang di kreditnya adalah akun utang dagang. Nah, sampai sini pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.